terdakwa. Hingga tepat pada tanggal 30 Agustus 2024, terdakwa ketahuan berselingkuh di belakang korban, bahwa korban meminta untuk dipulangkan ke orang tua. Tindakan ini dilanjutkan dengan menarik lengan tangan kanan korban ke arah kamar tidur dan membanting tubuh korban ke lantai. Saat korban berteriak kesakitan, saksi Nurmawati dan Aisyah yang merupakan adik ipar dan asisten rumah tangga menghampiri kamar terdakwa dan menyaksikan kejadian tersebut. Tindakan dari terdakwa diperarah dengan dilakukannya secara berulang kali yang mengakibatkan korban mengalami cedera ringan dan rasa sakit. Melihat kejadian tersebut, saksi memisahkan terdakwa dengan korban. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum atas korban Tuti nomor 120 /KF/RSUP/2024 tertanggal 7 September 2024 yang dibuat oleh Dr. Yanto. Hal-hal sebagai berikut. 1. Telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur 17 tahun yang bernama Tuti dengan kondisi luka memar lengan bagian bawah, bagian depan, lengan bawah disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat cedera di bagian leher. 2. Beberapa jenis-jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang berupa penarikan pada lengan kanan korban, membanting korban yang menyebabkan lebam dan nyeri, dan cedera leher yang disebabkan oleh pencetikan. 3. Berdasarkan jenis-jenis luka pada nomor 1 dan unsur-unsur luka pada nomor 2 terhadap korban dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tangan kosong. 4. Bahwa semua tindakan kekerasan fisik yang terdapat pada tubuh korban dilakukan dengan sengaja. 5. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami dari jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada saudara terdakwa 7 tahun penjara. Selanjutnya, tanggapan dan penasihat hukum atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum dipersilakan. Tanggapan terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin peserta sidang. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami sebagai penasihat hukum memandang bahwa tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sangat lemah dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya. Dan kami berpandangan surat dakwaan tersebut dibuat seakan-akan atau bisa dikatakan rekayasa belaka. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menolak sepenuhnya surat dakwaan tersebut dan meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Kepada saudara Panitera untuk menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara saksi siap bersumpah? Kepada saudara saksi dimohon berdiri. Kepada rohaniawan dipersilakan. Ikuti kata-kata sumpah dari saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
dan sejujur-jujurnya. Silakan duduk kembali. Saksi 1. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saksi 2. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Pada malam hari sekitar jam 12 malam, saya mendengar suara keributan dari kamar terdakwa. Saya pun langsung menuju kamar terdakwa, yang kebetulan sudah dibuka. Saya pun langsung mendobrak pintu tersebut. Saya melihat langsung kejadian tersebut, karena si korban sedang dibisirkan di tembok dan si terdakwa langsung melarikan diri. Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saksi 3. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Meminta bantuan warga sekitar. Kepada saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saudara panitera untuk menghadirkan saksi terdakwa ke dalam ruang sidang. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara saksi siap bersumpah? Kepada saudara saksi dimohon berdiri. Kepada rohaniawan dipersilakan. Ikuti kata-kata sumpah dari saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Dimohon duduk kembali. Saksi 1. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saksi 2. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Kepada saudara saksi untuk meninggalkan ruang sidang.
Selanjutnya adalah pembacaan vonis majelis hakim. Kepada hakim anggota dipersilahkan. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan fakta-fakta di dalam persidangan serta alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, maka majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa bernama Ardi Mufasir Hanif melakukan tindak pidana KDRT sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44. Dengan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memvonis saudara terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan atau memberi tanggapan vonis majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, nasihat hukum yang kami hormati dan hadirin peserta sidang. Berdasarkan vonis hakim yang menjatuhkan 2 tahun penjara, kami dari jaksa penuntut umum menerima vonis tersebut. Demikian tanggapan kami dari jaksa penuntut umum atas vonis majelis hakim. Selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim. Tanggapan terhadap vonis majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan peserta sidang yang kami hormati. Berdasarkan vonis yang telah dijatuhkan kepada saudara terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, kami dan penasihat hukum keberatan atas vonis tersebut yang tidak memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya kami dari penasihat hukum akan melakukan upaya banding. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap vonis majelis hakim. Sidang pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 87 di Pengadilan Negeri Cirebon. Sekali lagi kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dalam upaya banding. Sidang hari ini ditutup. Sidang pengadilan telah memeriksa dan menghadiri perkara nomor 87 di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Nanti jam kamu laporan ke Bapak Putri ya? Laporan ke Bapak Putri.